few moments later. Gadis ini datang ke acara pemakaman bersama neneknya. Melihat orang yang di dalam peti, sang gadis melirik ke belakang. Orang ini bukannya sedang duduk di belakang. Gadis ini bernama Melinda, sama seperti neneknya, bisa melihat arwah orang yang sudah meninggal. Orang ini berjalan ke depan gadis dan berkata, "Di sini hanya ada nenek dan dia yang bisa melihatnya. Yang di sebelahnya itu adalah istrinya. Mereka sudah hidup bersama selama 26 tahun. Dia sangat mencintai istrinya. Sebelum pergi ingin mengatakan kata-kata terakhir ke istrinya, dan membutuhkan bantuan sang gadis." Gadis ini bertanya, bagaimana cara dia bisa mempercayai perkataannya. Katakan kepadanya, "Aku berharap kamu tetap sama seperti dulu. Tiap malam Jumat minum segelas sampanya. Membangkitkan semangat seperti sebelumnya. Diam-diam berharap ke bintang-bintang di bawah langit malam. Sama seperti dulu. Katakan kepadanya jangan sampai merasa kesepian. Dia akan mengerti." Gadis itu berjalan ke sana. Ini pun pergi dengan kepuasan. 20 tahun kemudian, sang gadis sudah tumbuh besar dan menikah dengan Jim. Di pesta pernikahan, sepupu Jim menghampiri Melinda untuk menyapanya. Mengatakan melihat Jim menikah sangatlah bahagia. Saat itu ada sebuah bayangan muncul di jendela. Malam hari, Melinda mencuci di depan cermin. Tiba-tiba di cermin tersebut muncul gambar kompas. Memperhatikannya lebih detail, setelah itu menghilang. Melinda buru-buru membuka pintu. Keesokannya Melinda ngobrol dengan temannya, menceritakan tentang kejadian semalam. Temannya bertanya tempat ini sekarang apakah ada arwah hantu. Melinda berkata tempat ini ada dua. Satunya orang tua, duduk di depan anaknya. Satunya lagi pria tua berdiri di belakang anaknya. Bila arwah itu tahu dirinya sendiri sebenarnya sudah meninggal, maka dia tidak akan berbeda dari orang biasa. Bila mereka masih tidak tahu mereka sebenarnya sudah meninggal, maka akan menjadi sangat mengerikan. Sangat jelas bahwa arwah yang muncul semalam itu masih tidak menyadari bahwa dirinya sudah meninggal. Malam ini, hantu yang sangat tampan itu datang lagi. Tolonganmu, mereka bilang kau bisa membantuku. Siapa yang bilang kepadamu? Aku tidak tahu. Kau tidak seharusnya muncul di rumahku, ini tidak boleh. Aku mohon, aku harus pulang. Istriku hamil, dia tidak tahu aku di mana. Kau bisa melihat apa di sekelilingmu? Aku di lembah gunung. Di lembah gunung yang rendah, di sana sangat gelap. Tolong bantu aku. Aku tidak tahu aku bisa membantumu atau tidak. Siapa namamu? Paul Adams. Aku seorang sersan dari Fort Driscoll. Di pagi hari, Melinda menyetir ke tempat tersebut, melihat plakat peringatan. Paul Adams, sersan, Juni tahun 1972 hilang dalam pertempuran. Lalu pergi ke Asosiasi Veteran Perang Luar Negeri, ingin bertanya informasi mengenai orang tersebut. Setelah mendapatkan informasinya, Melinda pergi ke rumahnya, dan melihat seorang pria. Dari percakapan mengetahui, pria ini adalah anaknya. Ibunya sudah lama meninggal, bahkan istri pria ini sudah hamil. Melinda berspekulasi, istri Paul hamil, tapi dia tidak menyadari bahwa yang hamil itu adalah istri anaknya, bukan istrinya. Tapi aku masih tidak mengerti. Ketika kecelakaan besar terjadi dalam sebuah keluarga, seperti kelahiran anak, maka akan terjadi reaksi berantai di dunia yang sibuk, yang membangkitkan jiwa orang yang telah meninggal. Inilah alasan Paul muncul. Inilah mengapa Paul tidak mengerti kenapa dia bisa muncul.
Keesokannya Paul muncul di sebelah Melinda. Melinda membawanya ke tempat tersebut. Dan di atas tertulis dia hilang di pertempuran pada tahun 1972. Dia tidak percaya, karena istrinya sudah hamil. Melinda berkata kepadanya, 3 bulan setelah dia hilang, istrinya sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan bayi laki-laki itu adalah anakmu. Sekarang dia sudah berusia 33 tahun. Istrinya sudah mau melahirkan. Paul pun bertanya keadaan istrinya sekarang. Melinda berkata, sangat sayang istrinya sudah meninggal. Malam ini, Melinda mendatangi rumah anaknya. Memberitahu bahwa dia bisa melihat arwah ayahnya. Bagaimana dulu ayahnya bisa hilang. Tapi anaknya sama sekali tidak percaya. Keluar. Melinda yang frustasi kembali ke rumah dan minum bersama suaminya. Dan membahas perkataan yang dikatakan sepupu suaminya. Suami sangat kaget, karena sepupunya sebelumnya sudah meninggal. Melinda menyampaikan lagi apa yang dikatakan sepupu kepada suaminya. Sepupu yang melihat itu pun meninggalkan dengan kepuasan. Anak Paul datang ke rumah. Karena dia meminta istrinya untuk menelepon asosiasi. Memastikan apa yang dikatakan Melinda itu benar. Dia mengatakan ke Melinda bahwa dia ingin bicara dengan ayahnya. Banyak hal yang ingin dia sampaikan. Ibu sama sekali tidak pernah melupakannya. Di tiap malam dia selalu menceritakan kisahmu kepadaku. Dan rata-rata semuanya adalah kesenangan, ya ada saatnya juga sedih. Dia sudah menciptakan kenangan tentangmu di dalam hatiku. Dan aku juga sangat merindukanmu. Kamu yang melihatku bertumbuh besar. Katakan kepadanya aku sebelumnya tersesat. Tetapi sekarang sudah tidak. Aku sudah menemui istrinya. Dan sebentar lagi juga akan melihat cucunya. Selamanya aku akan selalu berada di samping kalian. Akan selalu memperhatikan kalian. Dia berkata ke ayahnya bahwa dia ingin pergi ke tempat ayahnya hilang dan membawanya pulang. Sang ayah menolaknya, membiarkan dia untuk menemani keluarganya baik-baik. Melinda mengatakan ayahnya ingin berjalan sebentar dengannya. Berdiri di samping pohon itu. Dan sedang memanggilku ke sana.